Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Life. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Pada part sebelumnya, Mas Aki dikejutkan oleh kekuatan sihir dari Psychovet Ras Elf yang bisa langsung merubah cuaca. Kini Mas Aki sudah bersiap dengan pedangnya untuk mengkoitkan Psychovet itu. Psychovet langsung mengeluarkan sihirnya kembali. Sihir itu merupakan sihir air yang mengelilingi tubuh Mas Aki. Dan tiba-tiba saja, sihir air itu langsung memberikan tekanan yang cukup membuat Mas Aki kewalahan. Sihir itu merupakan sihir hujan, tapi hujan yang sangat deras hanya terjadi di sekitar tubuh Mas Aki. Mas Aki terus berusaha keluar dari tekanan air dengan sekuat tenaga. Tidak berhenti sampai di situ saja, Psychovet itu kembali mengeluarkan sihir di tangannya. Psychovet itu lalu meletakkan tangannya ke atas tanah, yang membuat tanah di mana Mas Aki berpijak langsung berubah menjadi kubangan lumpur yang sangat lembek. Tentu saja, tubuh Mas Aki langsung terperosok ke dalam lumpur. Secara perlahan-lahan, terus mengubur tubuh Mas Aki, dan hanya menyisakan bagian kepala Mas Aki saja. Mas Aki, dengan sekuat tenaga, mencoba keluar dari sihir kubangan lumpur itu. Dan secara menganjingkannya, para penonton malah mendukung Psychovet itu untuk segera mengkoitkan Mas Aki. Psychovet itu berkata dengan sombong, "Ada apa hei manusia, ini masih belum apa-apa, baru sebatas pembukaan saja." Dan terlihat Mas Aki yang terus merangkak, mencoba mengeluarkan dirinya. Psychovet itu menambahkan dengan tawa yang mengerikan, "Dasar orang bodoh yang tergoda dengan umpal, sekarang rasakan keputusasaan di hadapan kekuatan yang luar biasa." Di sisi pengawal sang raja, mengatakan, "Mungkin tugas ini terlalu berat untuk manusia." Tapi sang raja mencoba untuk tenang dan tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting, bukan sesama kita yang mati. Nampaknya di mata ras elf, nyawa ras manusia itu tidak dianggap penting. Dan kembali ke sisi Mas Aki yang mulai kelelahan. Dia hanya berkata, "Dasar Psychovet sialan." Mas Aki lalu mengeluarkan skill penguatan tubuh. Tapi itu masih belum cukup dan malahan membuat tubuhnya semakin tenggelam. Dia pun lalu mengeluarkan skill yang baru dipelajarinya, yaitu penguatan skill. Dengan skill itu, akhirnya Mas Aki berhasil keluar dari kubangan lumpur itu. Melihat musuhnya yang berhasil lolos, membuat si Psychovet semakin bersemangat. Kini Mas Aki bersiap untuk melakukan serangan balik. Mas Aki mengeluarkan skill Skyward Sword Dance. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat Mas Aki terkejut. Ternyata skill Mas Aki berhasil ditahan oleh sihir es milik Psychovet. Psychovet itu begitu meremehkan Mas Aki dan menyatakan, "Apakah sihir manusia cuman segini saja?" Dia pun lalu mengeluarkan sihir badai es. Tubuh Mas Aki pun sedikit demi sedikit mulai membeku. Namun beruntung, Mas Aki memiliki pasif skill Ice Ward yang membuat tubuh Mas Aki memiliki ketahanan terhadap hawa dingin. Psychovet itu lalu mengangkat tangannya ke atas dan dengan wajah mengerikan berkata, "Rasakan perbedaan level di antara kita." Sihir yang dahsyat pun kembali dikeluarkannya dengan mantra kristalis himeris serta sambil mengayunkan tangannya ke bawah. Ribuan tombak kristal es meluncur dengan sangat cepat yang langsung mengarah ke tubuh Mas Aki. Mas Aki pun hanya terdiam melihat sihir yang sangat dahsyat itu. Ledakan yang sangat besar pun terjadi tepat di mana Mas Aki berdiri. Ledakan itu sampai-sampai membuat semua penonton melongo melihatnya. Melihat efek dari serangan yang luar biasa itu, semua penonton bersorak untuk kemenangan si Psychovet. "Ini ras benar-benar aneh cuk, itu Psychovet kan yang membantai klan mereka, kok masih didukung, kan anjing." Lalu Psychovet itu mendeklarasikan kemenangannya kepada sang raja. Dengan wajah yang mengerikan, dia meminta sang raja untuk segera membebaskannya. Sang raja pun hanya terdiam serta berkeringat dingin. Tapi tiba-tiba saja, ledakan terjadi di belakang si Psychovet yang membuatnya sangat terkejut. Sang raja dan pengawalnya pun juga ikut terkejut. Begitu pula dengan semua penonton yang tidak kalah terkejutnya. Ternyata ledakan itu berasal dari tempat Mas Aki berada. Mas Aki yang masih bertahan menggunakan skill Flaming Sword Blast untuk menghancurkan semua tombak es.
terlihat tubuh Mas Aki yang berhasil selamat dari semua sihir milik si psikopat. Psikopat itu yang melihat lawannya masih hidup, dia lalu memuji Mas Aki bahwa Mas Aki benar-benar luar biasa, tapi tetap saja dengan wajah yang meremehkan kemampuannya. Dia pun meminta Mas Aki untuk memberikan sebuah hiburan kepadanya. Dia pun kembali mengeluarkan sihir, dan dengan energi sihir yang meluap-luap, mengatakan akan meningkatkan kemampuannya. Bukannya panik, Mas Aki malah tersenyum dan berkata, benar-benar elf yang sangat berbakat, dia masih mampu meningkatkan kekuatan biliknya. Melawannya, aku harus menggunakan strategi, serta aku membutuhkan informasi untuk mengalahkan elf. Lalu Mas Aki mengingat di kehidupan sebelumnya. Pada saat dia berada di sebuah kedai, dia mendengar perkataan seseorang. Orang itu berkata bahwa dia bertemu dengan elf yang bodoh di dalam dungeon. Mas Aki mendengar bahwa elf itu terkena sihirnya sendiri, sampai membuat rambutnya terbakar, yang seketika membuat elf itu panik dan langsung lari. Informasi itu pun membuat Mas Aki memiliki suatu cara untuk mengalahkan si psikopat. Psikopat kini bersiap menyerang kembali dengan sihirnya, tapi dia sangat terkejut saat Mas Aki dengan sangat cepat sudah berada tepat di depannya. Tapi tebasan Mas Aki masih berhasil dihindari oleh si psikopat. Tebasan demi tebasan pun terus gagal mengenai tubuh si psikopat, sampai Mas Aki harus mengeluarkan peningkatan skill. Melihat itu, membuat si psikopat tersenyum senang. Dia pun kembali berhasil menghindari tebasan milik Mas Aki. Setelah dia menjaga jarak dari Mas Aki, dia pun memasang wajah meremehkan dan berkata, "Itukah seluruh kekuatanmu?" Mendengar itu, Mas Aki pun tersenyum. Tiba-tiba saja, rambut milik si psikopat pun mulai berjatuhan. Tentu saja membuat si psikopat sangat terkejut. Begitu juga dengan para penonton. Melihat rambutnya kini, yang telah terpotong cetmek, membuat si psikopat mulai panik. Sambil memegang potongan rambut si psikopat, Mas Aki mengatakan, memang dia tidak menargetkan untuk menyerang tubuh si psikopat, karena dia tahu, kelemahan dari ras elf terletak pada rambut mereka. Dan tanpa basa-basi lagi, Mas Aki langsung melesat untuk mengakhiri pertarungan. Si psikopat pun sangat marah dan akan mengeluarkan sihirnya kembali. Tapi benar saja, si psikopat tidak dapat lagi mengumpulkan energi sihir. Tentu hal itu membuatnya ketakutan, apalagi kini Mas Aki sudah berada di hadapannya. Pada akhirnya, Mas Aki berhasil mendaratkan sebuah tebasan. Dan tebasan itu seketika menumbangkan si psikopat. Notif sistem lalu muncul dan memberitahu Mas Aki bahwa dia telah menyerap 10 poin sihir. Sang Raja Elf pun menyatakan kemenangan Mas Aki dengan berkata bahwa dosa membunuh sesama telah dihakimi oleh petualang yang dipandu oleh kehendak dewa. Lalu sang raja mendatangi Mas Aki, ditemani dengan pengawalnya yang membawa hadiah. Sang raja pun menjabat tangan Mas Aki, sembari mengucapkan selamat atas keberhasilan Mas Aki. Tetapi kemudian, sang raja berbisik dan bertanya kepada Mas Aki, dari mana Mas Aki mengetahui rahasia rambut klan elf. Tetapi Mas Aki lebih memilih untuk diam. Karena menghargai ketenangan Mas Aki, sang raja pun memberikan hadiah untuknya. Itu adalah Abyss Magic Stone. Mas Aki pun terkejut dan berkata, bukankah itu Magic Stone dari dungeon akhir Abyss? Sambil mengalungkannya, sang raja pun dibuat terkejut kembali, karena Mas Aki juga mengetahuinya. Sang raja lalu meminta Mas Aki untuk menunjukkan item itu kepada Encanter, yang akan memberitahu cara untuk menggunakannya. Dan sang raja juga menepati janjinya untuk memberikan Moon Magic Stone. Menerima itu membuat Mas Aki sangat senang. Dan sebagai penghargaan atas usaha Mas Aki, sang raja akan memberitahu sebuah informasi pada Mas Aki, bahwa dengan menggunakan itu, Mas Aki bisa membuat Moon Magic Stone. Mendengar informasi itu, tentu membuat Mas Aki sangat terkejut. Mas Aki pun meminta sang raja untuk menjelaskannya lebih jelas, namun gerbang untuk kembali telah terbuka. Dan Mas Aki secara paksa dipindahkan ke bumi, sebelum mendapatkan informasi lebih rinci tentang yang dikatakan sang raja. Mas Aki pun bergumam, membuat Moon Magic Stone, apakah ada kemungkinan untuk menghilangkan Whirlpool of Magic dari dunia ini? Sementara itu, Shin berpindah ke pria berkacamata yang sedang mengadakan sebuah rapat. Dia pun meminta maaf karena datang terlambat dan akan segera memulai rapat itu.
Dia pun kemudian menyalakan sebuah proyektor yang menayangkan seorang pria tanpa baju yang sedang melakukan sit-up. Tentu saja melihat badan six-pack kayak Mimin membuat para tante-tante terkesima. Ternyata orang tanpa baju adalah Mas Aki. Pria berkacamata lalu memanggil Mas Aki dan memintanya untuk memakai bajunya. Mas Aki pun meminta maaf karena dia mengira rapatnya Mas belum dimulai. Mas Aki lalu bertanya, alasan pria berkacamata memintanya untuk mengikuti rapat. Lalu pria berkacamata menjelaskan pada Mas Aki bahwa dia merekomendasikan sebuah misi padanya. Terlebih lagi dia mendapatkan sebuah tekanan dari Nona Alice. Kami sedang mengumpulkan petualang unggulan untuk misi besar yang akan dimulai tidak lama lagi. Jadi kami akan sangat senang bila kamu bersedia untuk bergabung. Mas Aki kemudian meminta kepada pria berkacamata untuk menjelaskan misinya. Karena informasinya sangat rahasia, pria berkacamata meminta untuk merahasiakannya. Lalu dia menunjukkan sebuah grafik pada Mas Aki. Mas Aki pun bertanya apa itu, lalu dijelaskan, itu adalah grafik jumlah kematian petualang. Grafik yang paling tinggi disebabkan karena diserang oleh petualang. Mas Aki tentu sangat terkejut. Pria berkacamata lalu berkata, kamu pasti terkejut, tapi itulah faktanya. Kecelakaan tak terduga selama berpetualang juga termasuk, tapi yang menjadi pembahasan pada rapat kali ini. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Mas Aki menyela. Player killer benarkan. Tentu semua orang terkejut dengan perkataan Mas Aki. Aku sangat terkejut kamu sudah mengetahuinya, padahal info ini belum dipublikasikan. Aku hanya mendengar rumor, balas dari Mas Aki, dan dalam hati Mas Aki berkata, jadi mereka ingin menawarkan tugas penaklukan padaku kali ini. Pria berkacamata kemudian menawarkan kesepakatan, salah satunya adalah membiayai rumah sakit Natsu. Namun, Mas Aki menolak dan berkata, dia akan menerima misi dengan senang hati. Mas Aki lalu meminta rencana yang akan dijalankan. Dan pimpinan misi ini adalah Hunter Rank S, Babazono Akira. Berpindah ke sisi Babang Babazono yang sedang melakukan live streaming. Cara untuk mengalahkan monster. Dia berkata kepada viewersnya, monster ini memang kelas B, tapi siapapun bisa mengalahkannya dengan mudah, asal tahu strateginya. Tapi tiba-tiba saja, monster itu menyerang. Ledakan akibat serangan itu cukup mengerikan. Namun Babang Babazono sudah tidak berada di tempat itu. Dia tiba-tiba saja sudah mendarat di atas kepala si monster, sambil berkata, kelemahan monster ini adalah punuk di kepalanya. Dan dengan gerakan yang luar biasa cepat, menebas kelemahan si monster, yang membuat monster itu tumbang seketika. Dan dengan pose keren, dia berkata kepada viewersnya, lihat kan, itu sangatlah mudah. Tentu saja, membuat para ciwai-ciwai langsung ingin diobok-obok. Setelah keluar dari dungeon, Babang Babazono langsung disambut oleh para fans wanitanya. Dengan senyum yang sangat mempesona, dia berkata sebelum memasuki mobil, terima kasih sudah menonton. Aku mencintai kalian semua. Tapi setelah masuk, dia langsung mengeluarkan watak aslinya. Membosankan, jadi idola orang-orang bodoh, tidak menyenangkan sama sekali. Babang Babazono menanyakan kepada asistennya, apakah pemerintah sudah mengirimkan pesan. Asistennya berkata, bahwa pemerintah telah jatuh ke dalam perangkap. Semua berjalan sesuai rencana. Babang Babazono tertawa senang mendengar itu. Hei, mari kita lihat rakyat jelata seperti apa yang dikumpulkan oleh pemerintah. Namun dia sempat terkejut melihat salah satu orang. Bukankah orang ini? Asistennya pun menanyakan, apakah dia adalah petualang yang mengalahkan Revenant. Babang Babazono membenarkan itu. Lalu dengan tawa mengerikan, dia berkata, Yomi Aki, mari bertemu di Dungeon Berdarah. Lalu Shin memperlihatkan, Mas Aki yang menjenguk Natsu dengan membawa mawar kuning. Tentu saja, Natsu yang sangat menyukai bunga sangat senang. Dan ditambah dengan Mas Aki yang mengabarkan berita baik tentang penyakit Natsu. Mungkin bisa disembuhkan sebentar lagi. Tapi, bukankah dokter bilang tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini? Mas Aki yang mendengar itu, lalu meminta Natsu untuk percaya padanya. Tentu dengan senyum cerianya, Natsu berkata, aku sangat percaya padamu kakak. Melihat suasana itu, membuat suster yang melihatnya ikut terharu. Mimin juga terharu, kalian terharu, tetangga juga terharu, semua terharu. Tapi betul kakak, arti dari mawar kuning itu, cinta yang memudar tahu, ucap Natsu.
Kagetlah Mas Aki ya kan? Mas Aki kan gak tahu tentang perbunga-bungaan. Mas Aki langsung keluar dengan wajah lesu dan tubuh yang bergetar. Suster yang melihat itu tentu heran, ternyata dia orangnya seperti itu ya. Lalu Mas Aki pergi ke taman rumah sakit untuk menelpon seseorang. Siapa lagi, kalau bukan dunia pertobrutan. Ini kan yang kalian suka kawan-kawan. Pada intinya Mbak Alis mencoba menjelaskan siapa saja yang ikut dalam misi. Ada dua orang yang sangat kuat, yaitu Ichino Seeru dan Babang Babazono. Dan setelah misi selesai, aku ingin kita pergi kencan, ucap Mbak Alis. Hoi, jackpot besar ini Mas Aki. Tapi BTW guys, kalian fokus kemana ini? Tentu mendengar Mbak Alis mengajaknya kencan, membuat Mas Aki basah atas bawah. Kaki maksudnya guys. Lalu scene berpindah, pada hari di mana misi akan dilaksanakan dan semua petualang kini sudah berkumpul. Pria berkacamata menegaskan bahwa malam ini kita akan membasmi sisi gelap petualang, yaitu player killer. Lalu pria berkacamata memperkenalkan pemimpin pada misi kali ini. Babang Babazono, lalu memperkenalkan dirinya dan memberi beberapa kata wejangan pada petualang lainnya, yang membuat semua orang bertepuk kaki untuknya. Lalu Mas Aki disapa oleh seseorang. Dia adalah petualang kelas A, Ichino Seeru, murid pertama dari Mbak Alis, dan memiliki job archer. Dia sudah mendengar banyak tentang Mas Aki dari Mbak Alis. Mbak Alis terlihat sangat tertarik pada Mas Aki, ucap Mbak Eru. Lalu sambil mengeluarkan aura persaingan, dia kembali mengucapkan, aku tidak akan kalah darimu. Mas Aki pun hanya heran dengan sikap Mbak Eru. Hentikan sampai di situ saja, ucap dari pria di belakang Mbak Eru. Pria itu bernama Hakua Taiki, yang juga petualang kelas A, serta memiliki job Poison Compounder. Mbak Eru hanya penasaran, kenapa Mbak Alis sangat penasaran pada Mas Aki, berarti dia memiliki kekuatan yang lumayan. Hei sudahlah, jangan berbicara seolah-olah kamu tahu, dasar menyebalkan, balas Mas Taiki. Mereka pun akhirnya meninggalkan Mas Aki yang hanya terdiam, melihat kelakuan mereka. Tapi tiba-tiba saja, layar sistem muncul di depan Mas Aki, dan memberikan quest pada Mas Aki, untuk mencuri handphone milik Babang Babazono. Mas Aki tentu kaget, dan bertanya-tanya, apa-apaan dengan misi ini? Lalu Mas Aki merasa, ada seseorang yang menatapnya. Itu adalah Babang Babazono, yang melambaikan tangan pada Mas Aki, dengan senyum yang mencurigakan. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam dungeon, kita akan saksikan di part selanjutnya.